kita ini benar-benar hidup bersama Tuhan. Itu arti debata baen dongami. Dan itu yang membuat kita mengerti bahwa Tuhan yang gak membuat kita tersesat, lilu atau salah dalam menjalani hidup. Dan Tuhan juga yang menyenangkan, menghibur, menguatkan kita. Karena lagu itu hidup bagi orang percaya. Maka mari kita berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengaku, Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang menyertai kami. Engkau yang menghiburkan kami. Karena Engkau menjadi sahabat, kawan yang sejati di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur boleh berkumpul bersama, memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam kebenaran Roh-Mu yang kudus. Dan kami pun siap untuk mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang boleh beribadah di Minggu Rogate ini. Dan juga Bapak Ibu yang beribadah secara online di rumah, kami juga menyapa selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua tetap senantiasa di dalam pengharapan akan Tuhan di tengah kehidupan kita. Itulah Minggu Rogate. Minggu yang mengingatkan kita di dalam doa bersama Tuhan. Dan ini bukan kebetulan untuk minggu yang kita masuki, sebab memang di bulan-bulan ini kita semakin diingatkan untuk berdoa. Kenapa harus berdoa, Bapak Pendeta? Ada banyak sekarang orang mulai keliru, mulai lupa untuk apa berdoa. Seolah-olah dianggap doa itu menjadi sebuah hal yang biasa-biasa saja. Sekarang kita diingatkan, bagaimana ternyata berdoa yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki bagi orang percaya. Di sini kita akan dituntun oleh firman Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengajarkannya 2000 tahun yang lalu bagi semua murid-murid dan orang percaya. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan yang menuntun kita dalam bacaan Injil Matius pasal yang ke-7. Bacaan ini akan kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Karena itu marilah mengikutinya di dalam hati kita, dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. Dan izinkan kami membacakannya bagi kita sekalian dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang pertama hingga 11. Janganlah menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
Setelah itu, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu lansia, masih adakah doa yang belum dijawab Tuhan? Masih banyak, masih banyak. Jadi ngantrilah dulu yang muda-muda ya, lansia aja masih banyak. Bapak-bapak masih ada doanya yang belum dijawab Tuhan. Ibu-ibu, ibu rumah tangga, masih ada doanya yang belum dijawab Tuhan? Masih. Kenapa belum dijawab Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya ternyata Tuhan kasih rahasia di balik kenapa orang berdoa. Itu digambarkan dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus ini pada 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada penekanan tentang pasal 7 ini, firman Tuhan ini tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Apa itu? Bahwa yang kita baca pasal 7 ini gak bisa dilepaskan dari pasal 5. Karena itu saya mau ajak kita coba mundur ke pasal 5. Mari kita buka pasal yang kelima. Bagi yang punya Alkitab, coba lihat pada pasal yang kelima itu di atasnya ada judul. Kira-kira di situ dituliskan pasal 5 sampai berapa? 7. Apa isinya pasal 5 sampai 7? Tentang khotbah di bukit. Berarti khotbah Tuhan Yesus di bukit itu dimulai dari pasal yang kelima sampai pasal yang 7. Terus kenapa sering sekali orang Kristen itu hanya mencaplok ambil ayat di pasal 7 dan ayat 7 saja? Kan Tuhan bilang mintalah akan diberikan. Carilah kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Seolah-olah hanya itu yang mau kita perbesar. Jangan lupa, Tuhan mau ajar semua orang Kristen harus tahu cara meminta, karena itu berkaitan dengan kehidupan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu jangan tantang mereka meminta. Orang Yahudi itu paling gigih untuk meminta mengerjakan sesuatu. Orang Yahudi itu gak akan biarkan anaknya minta-minta, maka dari kecil dia harus dihajar menghitung untuk bisa berdagang. Kalau ada orang tua orang Yahudi yang gak mengajarkan anaknya berhitung dan belajar, berarti dia akan membiarkan anak-anaknya itu jadi pengemis. Saking begitunya gigih orang Yahudi. Maka jangan heran, kenapa kegigihan
keuletan itu ada pada mereka. Maka mereka tidak mau sembarangan untuk meminta. Tapi Tuhan mau tegur mereka. Bagaimana meminta yang salah ternyata yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting dalam pengajaran orang Yahudi. Dan ini harus dilakukan setiap hari. Ada berapa? 3. Yang pertama, Bang Jos tahu apa yang pertama? Apa pengajaran orang Yahudi yang ini setiap hari harus dilakukan? Kalau tidak dilakukan berarti dia bukan orang. Yang pertama, Bang Jos, betul, sedekah. Apa Bapak Ibu? Sedekah. Jadi kalau engkau seorang Yahudi tidak memberi sedekah dalam perjalananmu mulai dari kau keluar rumah sampai kau pulang ke rumah, maka dipertanyakan seorang Yahudi di dalam kehidupannya. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Puasa. Kalau engkau bukan seorang Yahudi yang suka berpuasa, berarti sebenarnya kau tidak menjalankan agamamu. Makanya orang Yahudi itu suka puasa. Tapi puasa yang bagaimana? Puasa yang pura-pura bibirnya dibuat kering, puasa yang dipura mukanya dibuat capek, muram. Makanya kalau kita tengok ada orang-orang Kristen mukanya kayak capek begitu ya. Coba lihat, coba tanya, puasa enggak gitu? Enggak. Rupanya karena banyak pergumulan. Jadi kadang-kadang pergumulan itu buat kita juga seperti orang yang berpuasa. Tapi Tuhan bilang, untuk apa kau berpuasa kalau kau hanya memperlihatkan puasamu hanya kepada manusia? Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh orang Yahudi adalah berdoa. Jangan sangka orang Yahudi itu orang yang malas berdoa. Setiap hari minimal mereka 3 kali berdoa. Dan kalau sudah ketemu jam doanya, mau di pasar, mau di tempat kerja, mau di jalan, mau dimanapun, mereka harus berhenti berdoa. Dan mengangkat tangannya. Ya Allahku, aku sudah melakukan perintahmu. Aku sudah melakukan sedekah kepada orang miskin ini. Aku sudah memberikan persembahan persepuluhanku ke bait-Mu. Dan aku melakukan ibadah puasa. Dengarkanlah doaku. Itulah orang Yahudi. Doanya itu harus diperlihatkan di depan umum. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau sedekahmu itu hanya dilihat oleh manusia, kalau puasamu itu hanya dilihat manusia, dan kalau doamu itu hanya dilihat manusia, munafik. Tuhan Yesus bilang, hai orang munafik. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, hai orang munafik. Karena mereka melakukan itu karena ukuran mereka. Ukuran mereka pakai untuk membuat mereka lebih pantas kepada Tuhan. Orang miskin itu tidak pantas kepada Tuhan. Coba perhatikan doa orang Yahudi tadi. Dan itu yang Tuhan tegur pada ayat yang pertama tadi pada pasal 7. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, sering sekali orang Yahudi itu berdoa pakai ukuran mereka. Apa ukurannya? Ukurannya adalah orang Yahudi itu percaya hanya bangsa mereka lah bangsa yang diberkati Tuhan. Memang benar. Karena mereka adalah umat pilihan, the chosen people, orang-orang yang dipilih sebagai bangsa yang terpilih, namanya bangsa Israel. Tapi mereka dipilih supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah janji Allah. Karena itu mereka lupa, seolah-olah mereka beranggap ukuran yang benar adalah hanya mereka yang diberkati Tuhan. Maka di luar orang Yahudi, itu adalah orang-orang yang tidak pantas karena penuh dengan dosa
dan tidak datang kepada Tuhan yang memberikan mereka berkat-berkat sebagaimana mereka peroleh sebagai umat yang diberkati. Jadi Bapak Ibu, ini kekeliruan yang terjadi. Orang Yahudi itu bersedekah, tapi bukan dengan iman percaya kepada Allah. Orang Yahudi itu berpuasa, bukan karena iman percaya kepada Allah. Orang Yahudi berdoa, bukan kepada percaya kepada Tuhan. Nah, karena itulah Tuhan menegur mereka supaya mereka mengerti tentang apa itu sedekah, apa itu berpuasa, apa itu berdoa. Dari mana kita tahu? Coba lihat. Pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 itu ayat 1, apa judul perikopnya? 1. Supaya kita mengerti kenapa kita harus mengerti apa maksud Tuhan Yesus tentang berdoa dan meminta. Yang kedua, pasal 6 ayat 16 tentang apa? Hal berpuasa. Betul kan? Ini yang dilakukan orang Yahudi. Hal yang ketiga, ini berkaitan dengan pasal yang ke-7 ayat 7 tentang apa? Tentang apa Bapak Ibu? Pasal 7 ayat 7 tentang berdoa. Jadi ini penting bagi kita bahwa memang apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit itu untuk memberikan satu pengajaran tentang jangan salah dalam melakukan apa yang kau percaya kepada Tuhan. Apa itu? Dalam sedekah, dalam puasa, dalam berdoa. Kalau kau salah melakukan itu, sesungguhnya engkau tidak mengerti apa itu memberi sedekah, apa itu berpuasa, apa itu berdoa. Sekarang kita ditanya, apa doa dalam hidup kita sekarang? Ada banyak orang sekarang masih sama enggak seperti orang Yahudi yang berdoa? Masih banyak enggak? Makanya masih banyak yang bilang tadi doanya belum dijawab. Kenapa? Ukuran kita adalah, Tuhan, kenapa kau belum jawab doaku? Ukuran kita adalah, Tuhan, kapan kau akan memberikan mukjizatmu? Tuhan, tunjukkanlah kuasamu. Tuhan, nyatakan mukjizatmu. Itulah doa-doa orang Yahudi dan doa orang Kristen. Maka itu artinya kita pun masih berdoa dengan ukuran-ukuran manusia. Wow, kita diingatkan. Berarti berdoa itu pakai ukuran siapa? Berdoa itu pakai ukuran Tuhan yang itu dinyatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa tahu itu? Amang pendeta ukuran Tuhan. Nah, kita diajari sekarang. Kita masuk ke ayat yang ke-7, pasal 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima. Yang mencari mendapat. Yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini satu hal yang mau ditunjukkan oleh Tuhan tentang orang-orang yang tadi sedang berdoa dan meminta. Dengan maksud, kalau aku bersedekah, molo hubain na denggan, molo hubain na tama, pasti dipasu-pasu Tuhan doau. Perhatikan motifnya. Motifnya adalah orang bersedekah supaya dia diberkati. Kalau inang kasih banyak-banyak persepuluhan inang ke gereja, maka Tuhan akan membuat inang berlipat ganda. Dibiuslah orang dengan bersedekah, dengan memberi banyak semua hal-hal yang orang-orang butuhkan. Tuhan akan membuat berlipat ganda. Kalau motivasinya itu, Tuhan bilang, kau bukan melakukannya karena iman percaya. Ada orang berpuasa supaya apa? Wah, katanya kalau berpuasa itu Tuhan akan cepat kabulkan doa kita. Kalau engkau berpuasa hanya untuk meminta itu,
berarti kau pun melakukannya bukan karena percaya. Yang ketiga, makanya Tuhan Yesus bilang, kalau engkau meminta, pasti akan mendapat. Kalau engkau mencari, engkau akan menerima. Kalau engkau mengetuk, pintu dibukakan bagimu. Ini adalah gambaran yang mau disampaikan Tuhan Yesus. Gak perlu kamu susah-susah untuk melakukan sedekah, untuk berpuasa, hanya karena kamu mau mendapat jawaban atas doa. Kenapa Tuhan bilang begitu? Tuhan kasih perumpamaan. Wah, di sini rahasianya. Mari perhatikan Bapak Ibu. Apa rahasia yang diberikan Tuhan supaya kita mengerti, benarkah kita itu meminta doa kita bukan seperti orang Yahudi? Pura-pura bersedekah supaya ternyata biar doanya dikabulkan Tuhan. Pura-pura berpuasa, pura-pura aktif pelayanan supaya doanya dikabulkan Tuhan. Itu namanya kita mau minta sesuatu supaya keinginan kita dikabulkan. Hati-hati. Tuhan kasih contoh dalam ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan. Sama-sama kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2, 3, ya. Adakah stop, sampai 10 saja. Kenapa Tuhan harus memberikan jawaban itu? Ini ceritanya kan tentang meminta, tentang berdoa. Dan Tuhan kasih jawabannya dengan, emang ada ya? Kalau ada orang tua anaknya minta roti, dikasih batu? Emang ada ya? Kalau orang tua itu punya anak, anaknya minta ikan, dikasih ular? Jawabannya ada enggak, Idam? Enggak ada. Apa maksudnya batu ketika anak minta roti? Batu itu bukan batu seperti yang kita lihat di Indonesia. Batunya hitam, batunya batu-batu yang berbeda. Kalau batu yang dimaksud di sini, ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, di danau itu, ada banyak batu di situ berwarna putih seperti roti. Kalau kita mungkin pernah melihatnya namanya batu apung, tahu batu apung ya? Seperti batu terumbu karang yang putih berbentuk bulat seperti roti. Dan itu banyak di sana. Jadi kalau ada orang lapar, dia bisa lihat sepertinya roti itu kayak, batu itu kayak roti. Dari mana kita tahu? Karena itu banyak di sana. Makanya waktu Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam, waktu iblis mencobai dia, ujian pertamanya apa? Kan kau anak Allah, kau lagi lapar, ubah dong batu itu jadi roti. Karena memang di sana ada banyak batu seperti roti. Jadi kalau itu digambarkan, emang ada seorang bapak, kalau anaknya lapar mau minta roti dikasih batu. Jawabannya ada enggak? Enggak mungkin, enggak ada itu. Yang kedua dikatakan perumpamannya adalah dengan gambaran, emang ada kalau seorang bapak punya anak, anaknya lapar, minta ikan dikasih ular. Kenapa ular? Ular yang dimaksud di sini adalah sejenis makanan ataupun hewan yang tidak bersisik. Karena orang Yahudi nggak boleh makan yang tidak bersisik. Contohnya belut begitu, atau lele. Siapa sini yang suka makan lele, bertobatlah ya. Kalau dia orang Yahudi. Nggak boleh makan yang nggak bersisik. Harus yang bersisik dan bersirip. Itulah ikan-ikan yang ada pada waktu itu. Maka nggak mungkin dong ada anaknya lapar, dikasih makanan yang haram. Itu maksud Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Semua dikasih berdasarkan kebutuhannya. Bagaimana kita memaknai ini Bapak Ibu? Saya tanya sama Jessica, waktu kamu kecil, apa yang kamu butuhkan? Tentu ASI, susu. Apa yang diberikan orang tuamu? Susu. Ketika kamu sudah mulai sekolah dasar, kamu butuh apa? Sekolah. Apa yang diberikan orang tuamu? Sekolah, pendidikan. Terus ketika kamu SMP, SMA, apa yang kamu butuhkan? Pendidikan ke jenjang yang lebih naik lagi. Pakaian. Terus apa yang diberikan orang tuamu? Kamu diberikan itu. Artinya Tuhan Yesus mau bilang, hey,
Pada waktunya semuanya Tuhan jawab, semuanya Tuhan berikan untuk semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau kamu aja sebagai bapak begitu, apalagi bapamu yang di surga. Maka ini mau mengingatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, hei jangan kamu meminta tapi kamu gak mengerti apa yang kamu minta. Sebab sampai hari ini engkau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah khotbah yang disampaikan oleh lansia tadi. Saya sampai catat itu. Ya Tuhan, kepadamu aku berharap. Sejak masa mudaku, sejak dalam kandungan, tanganmu itu adil dan ajaib. Luar biasa tidak lagu itu Bapak Ibu? Luar biasa lagu itu. Jangan buat aku Tuhan malu hingga habis dayaku. Tahu artinya Bapak Ibu lansia habis daya? Apa artinya habis daya? Tos hosata. Habis daya, mati, selesai. Ini adalah doa Tuhan, engkaulah pengharapanku. Itu luar biasa lagu itu. Maka lagu itu juga mengingatkan kita seperti yang tadi dipersembahkan oleh teman-teman PPR bersama dengan Quintet. Kita diingatkan apapun yang terjadi, pergumulan apapun itu. Wow, ada Tuhan yang tetap memberikan jawaban atas apa yang kita doakan. Bapak Ibu, ini menjadi penting bagi kita. Supaya kita mengerti bagaimana benar-benar berdoa kepada Tuhan. Dan ini juga yang mengingatkan kita tentang apa itu meminta yang benar kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah memberikan satu pengajaran yang membuat orang-orang tidak tahu bagaimana cara meminta. Itulah kenapa Tuhan memberikan gambaran pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Mari kita lihat Bapak Ibu, supaya kita mengerti, sering sekali orang itu dibuat tenggelam dengan berbagai pergumulannya. Sering sekali orang dibuat tenggelam dengan berbagai kesulitannya. Sering orang dibuat tenggelam dengan berbagai persoalan hidupnya. Akhirnya dia tidak lagi punya satu pengharapan di dalam doanya. Maka Tuhan Yesus memberikan pengajaran pada ayat yang ke-25. Dikatakan di sana pada pasal yang ke-6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Tuhan mau mengingatkan orang yang tadi dalam doanya, dalam memintanya itu hanya dilakukan supaya dia berbelas kasihan, supaya dia berpuasa, supaya dia berdoa, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kenapa kamu khawatir? Seorang bapak saja pun gak akan memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Berarti apa yang mau disampaikan Tuhan? Maka hiduplah dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dikatakannya pada ayat yang ke-33. Bapak Ibu mari kita lihat. Sebelumnya ayat yang ke-31, saya baca untuk kita. Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita perhatikan. Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini bisa kita ganti, sedang apa dua-dua yang sedang kita minta itu? Dikatakan di sana, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu hati-hati, berarti doa-doa kita itu pun dicari sama orang-orang yang gak mengenal Tuhan.
Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan Yesus mau bilang begini, ada 4 ciri ataupun gambaran orang-orang yang berdoa. Yang pertama, orang yang melihat baru percaya. Orang yang melihat baru percaya. Ini orang-orang Yahudi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dia berdoa, kemudian dia lihat terjawab doanya, baru dia percaya. Yang kedua, ada orang yang melihat tapi tidak percaya. Siapa ini? Inilah orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang sudah mendengarkan Tuhan Yesus melakukan berbagai mukjizat, sudah mereka lihat siapa Tuhan Yesus, tapi mereka tidak percaya. Ada enggak kita mengalami hal yang seperti itu? Tidak ada, karena kita belum melihat Tuhan Yesus. Makanya kita banyak yang tidak percaya, termasuk Kristen progresif. Yang ketiga, ada yang tidak melihat, tidak percaya. Karena dia nggak melihat kebenaran, karena dia nggak melihat jawaban atas doanya, nggak percaya dia Tuhan akan menjawab. Yang keempat, ada orang yang tidak melihat tapi percaya. Inilah orang-orang Kristen. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Sebab Tuhan mau menegur Thomas. Thomas, apakah karena engkau melihat aku dan mencucukkan tanganmu ke lubang paku ini baru engkau percaya? Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Maka Bapak Ibu, ini penting untuk coba kita renungkan, apa artinya berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah hanya karena kita melihat jawaban doa kita baru percaya sama Tuhan? Atau karena kita melihat doa kita tidak dijawab Tuhan, kita tidak percaya? Atau kita tidak percaya karena tidak kita lihat jawaban doa? Atau sekalipun kita tidak melihat, kita tetap percaya? Yang mana? Maka Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran. Setiap anak-anak Allah, jangan khawatir. Hidupnya dipelihara dan diberkati seturut dengan kehendak Bapa. Dari mana kita belajar teladan Tuhan Yesus dalam berdoa? Tuhan Yesus tidak berhenti dengan pengajarannya. Dia berhenti dalam satu sikap yang dia perlihatkan ketika dia berdoa. Di dalam pergumulan yang paling berat, Tuhan Yesus memberi contoh. Apa pergumulan yang paling berat dihadapi oleh Tuhan Yesus? Dia tunjukkan dalam sikapnya ketika di Taman Getsemani. Apa itu Bapak Ibu? Sewaktu dia tahu dia akan mati, dia tahu dia punya satu ketakutan yang besar. Dalam doanya dia bilang, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Maka itu menjadi contoh doa percaya kepada Bapa. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang masih berdoa dan berharap seperti cara kita berdoa seperti sebelumnya? Saya juga mau share tentang pengalaman
Jangan kita kira Bapak Ibu, semua orang tidak ada yang mengalami pergumulan berat. Saya tahu di antara kita juga pasti ada yang punya pergumulan berat. Pergumulan itu rasanya tidak bisa dijawab, tidak bisa kita selesaikan. Bagaimana kita menghadapi situasi itu? Kalau kita hanya pakai dengan cara kita, kita tidak mampu untuk menghadapinya. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita untuk bisa melepaskan doa yang benar. Jadi jangan kita kira kita semua tidak punya pergumulan. Semua orang punya beban, punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi pasti beratnya sama dialami oleh semua orang. Bapak Ibu, saya punya pergumulan yang lama sekali kami doakan sampai 8 tahun. Pergumulan dalam 8 tahun itu selalu dalam bentuk doa, Tuhan jawablah doaku. Tuhan dengarkanlah doaku. Tuhan kasihanilah aku. Itu doa yang terus diucapkan sampai 8 tahun. Dijawab Tuhan? Ternyata Tuhan memberi satu pengertian baru. Ketika kita mengerti bagaimana cara berdoa yang benar, hati kita diubah, pikiran kita diubah, bagaimana cara berdoa. Akhirnya kita diingatkan, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Bapak Ibu, enggak mudah untuk berdamai dengan diri sendiri atas semua doa-doa yang kita minta sama Tuhan. Betul tidak? Tidak mudah. Berat rasanya ketika kita harus berdamai dengan Tuhan atas semua yang kita doakan. Berat. Karena kita pengen itu dijawab Tuhan. Tapi dalam Minggu Rogate ini kita diingatkan, kalau kita hanya pakai ukuran kita, kalau kita hanya pakai cara pandang kita untuk mengukur cara Tuhan memberikan jawaban doa, itu tidak akan pernah selesai. Maka ukuran yang kamu pakai itu yang diukurkan Tuhan kepadamu. Jadi cara meminta yang benar adalah pakai ukuran Tuhan. Apa itu? Ya Tuhan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Maka ini yang akan mengubah kita untuk mengerti tentang apa yang kita minta dan yang berkenan kepada Tuhan. Apa dasarnya itu? Sehingga ini yang menjadi jaminan bagi orang-orang Kristen. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Bapak Ibu, ini menjadi bacaan kita yang terakhir untuk mengerti tentang ternyata yang Tuhan berikan yang terbaik itu lebih penting dalam hidup kita ini daripada yang sedang kita minta. Kenapa? Karena Dia Bapa yang menciptakan kita. Jadi Dia tahu apa yang sedang dan yang terbaik dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Apa yang membuat kita disebut sebagai anak-anak Allah? Ini yang harus kita pegang. Mari kita baca Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 4. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Kita baca dengan tanda baca yang baik dan benar. 2, 3, ya. Setiap orang yang percaya dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya.
sampai 4 saja. Jadi apa yang mengalahkan dunia? Apa yang mengalahkan semua pergumulan bagi anak-anak Allah? Iman, percaya. Bapak Ibu, jadi meminta kepada Tuhan itu bukan karena ukuran mauku, inginku, harapku, itu yang dijawab Tuhan. Tapi meminta kepada Tuhan ukurannya iman. Apa itu maksudnya? Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Maka ini yang mendamaikan kita dengan apa itu anak-anak Allah yang menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita diingatkan bahwa kita boleh datang berdoa kepada Tuhan itu karena kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Dan kalaupun kita berdoa, dalam doa kita itu dengan iman kita katakan, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Itu anak-anak Allah yang meminta dengan cara dan ukuran yang benar menurut Tuhan. Bapak Ibu, firman ini kiranya menuntun kita, menguatkan kita, supaya kita jangan tertipu dengan berbagai dunia. Karena dunia bisa bilang, kau mau doamu dijawab? Kau mau terkabul permintaanmu? Dunia ini bisa menipu. Hati-hati. Tapi apa yang dapat mengalahkan dunia dengan semua pergumulannya? Iman dalam kebenaran firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan 2000 tahun yang lalu. Agar semua orang-orang yang mau mengikut Engkau tidak hanya percaya hanya karena melihat mukjizat-Mu, tapi Tuhan mau percaya karena iman. Dan Tuhan ini juga yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sering sekali kami semakin percaya karena kami mendapatkan jawaban atas setiap doa kami. Bahkan ketika doa kami tidak terjawab, pergumulan kami terus ada di depan mata, itu membuat kami semakin ragu dan tidak mau datang percaya kepadamu. Tuhan, jangan biarkan kami dihalau oleh berbagai godaan-godaan dunia. Sebab Engkau sudah mengajarkan itu. Karena itulah Engkau memberi janji, tidak mungkin Bapa di surga tidak menjawab. Sebab kami pun sebagai orang tua di dunia ini melakukan hal yang sama kepada anak-anak kami. Maka karena itu Bapa, firman-Mu inilah yang senantiasa menuntun kami. Firman-Mu lah yang kami pegang selalu. Bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Bahkan kami percaya apa yang kami butuhkan pada hari ini, Tuhan sudah mencukupkannya. Tuhan sudah memberikan apa yang kami butuhkan pada hari ini. Maka itu memberikan kami satu kesadaran, Tuhan, betapa berharganya hidup kami ini Kau pelihara. Itu lebih berharga daripada semua doa-doa yang kami minta, yang bukan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, berikanlah kami iman yang semakin teguh, supaya dengan iman percaya kepadamu kami berkata, ya Bapa, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Inilah iman yang membuat kami kuat bertahan di tengah dunia ini. Supaya apapun pergumulan, apapun badai, apapun tantangan, apapun persoalan, kami tetap percaya kepadamu.
Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam berbagai pekerjaan usaha mereka, di dalam berbagai setiap apapun Tuhan yang sedang mereka alami. Baik pergumulan di tengah keluarga, pergumulan untuk anak-anak Tuhan yang kuliah, yang di dalam mencari pekerjaan, bahkan pergumulan-pergumulan Tuhan yang semuanya itu tidak dapat kami ungkapkan kepadamu. Tapi kami percaya Engkau tahu semua yang kami sampaikan itu. Karena itu Tuhan, dengan iman kami berkata, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap doa-doa kami. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik di dalam ulang tahun pernikahan mereka, maupun di dalam ulang tahun kelahiran mereka. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Rajumair Simangunsong, Ibu Andrianti Lumban Tobing, keluarga Bapak Joshua Leonardo Lumban Tobing, Ibu Astri Lumongga Juniwati. Tuhan berkatilah pernikahan mereka, agar mereka menjadi keluarga yang senantiasa hidup dalam iman percaya kepadamu. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, untuk Ibu Sondang Betaria Sitorus, Saudara Putra Laster Purba, Bapak Rajumair Simangunsong, anak Gibran Hutagalung, anak Eklesia Angelika Silain, dan juga Saudara Rain Lumban Tobing. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur bagi mereka. Maka kami percaya Engkau juga yang menambahkan semua hal yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka. Karena Engkau yang sanggup melakukan itu di dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, menuntun mereka untuk tetap hidup di dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu yang boleh kami syukurkan hingga pada saat ini. Maka kiranya Engkau berkenan di dalam mendengarkan setiap seruan dan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.